Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah di keluarga kita pada hari ini kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami, karena pada hari ini kami diberi kesempatan kembali untuk menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah keluarga. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami yang kami bangun dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan menjadikan kami kekuatan, menjadikan kami Tuhan melihat masa depan, dan menjadikan kami tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga hendak mendengarkan sapaan firman-Mu. Berbicaralah untuk kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Semuanya kami serahkan hanya di dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius ke-10 ayat yang ke-8. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-8, demikianlah firman-Nya. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini yaitu selamat menolong. Ada ungkapan, ada pepatah, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Apa maksud tangan di atas dan tangan di bawah? Saya percaya Bapak Ibu semua pasti tahu. Tangan di atas berarti kita diajar untuk memberi. Kalau tangan di bawah berarti kita meminta. Serba meminta dan meminta. Nah, Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, apakah kita harus selalu ada di atas ataukah kita kadang-kalanya harus ada di bawah? Bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti ada waktunya di atas tetapi juga ada waktunya di bawah. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita pada ayat yang ke-8 Injil Matius pasal 10, sembuhkanlah orang sakit. Itu adalah kata kerja. Artinya apa? Ada kerja yang dilakukan, sembuhkanlah orang sakit. Melakukan sesuatu yang baik itu perintah Tuhan. Ketika para rasul diutus oleh Tuhan Yesus untuk berangkat menuju ke medan pelayanan masing-masing, Tuhan memperlengkapi para murid dengan kuasanya untuk apa? Melakukan kerja, melakukan sesuatu yang baik bagi siapa? Bagi umat manusia. Kasih harus dinyatakan dengan perbuatan-perbuatan nyata. Kasih tidak hanya dibicarakan, tetapi kasih harus dilakukan. Artinya apa? Pasti setiap manusia pernah ada waktunya di bawah, meminta tolong, pasti. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak pernah minta tolong. Pasti semua orang pernah melakukan itu. Tetapi bersaudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dididik pada hari ini, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Artinya kita kita didorong terus-menerus untuk bekerja, melakukan karya. Bagi siapa? Bagi umat manusia. Artinya kita diajar untuk menjadi tangan di atas, memberi lebih baik daripada menerima. Walaupun kadang-kalanya kita juga harus menerima, tetapi kita didorong terus-menerus. Karena apa? Karena kuasa Allah telah diberikan oleh Tuhan kepada para muridnya. Kita pun demikian pula, Roh Kudus sudah dicurahkan untuk kita semua. Kita pun juga diberikan semangat, kita pun diberikan energi, kita pun juga diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama seperti Tuhan Yesus mengutus para murid-muridnya.
Yaitu apa? Melakukan sesuatu yang baik bagi dunia ini. Mengasihi Allah yang tidak kelihatan harus diwujud nyatakan dengan mengasihi sesama yang kelihatan. Ini tanggung jawab kita semua. Sembuhkanlah orang sakit. Orang sakit tidak bisa apa-apa, dia bisa hanya meminta pertolongan. Ketika kita diminta sembuhkanlah orang sakit, berarti kita diminta untuk berkarya. Kita diminta untuk di atas. Bangkitkanlah orang mati nggak bisa apa-apa. Tetapi di sini dikatakan bangkitkanlah orang mati, artinya apa? Memberi pengharapan. Kita diminta untuk memberikan pengharapan kepada orang-orang yang sudah tidak lagi mempunyai pengharapan. Tahirkanlah orang kusta. Orang kusta adalah orang yang teraniaya, terpinggirkan, dianggap dan dicap berdosa. Tugas kita apa? Mentahirkan orang kusta, merangkul mereka kembali, menemukan harkat dan martabat mereka sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan. Kita pun diminta untuk berkarya bagi mereka. Usirlah setan-setan. Seringkali setan mengganggu manusia, kita diminta untuk mengusir supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena apa? Lanjutan firman Tuhan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang percaya didorong untuk melakukan sesuatu karya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu menjadi penolong-penolong itu tidak mudah. Karena ada sebuah buku mengatakan yang terluka yang menyembuhkan. Kadang yang menolong itu kadang malah yang terluka. Inginnya menolong malah kena batunya juga. Ya, pengennya menolong malah diunek-unek. Bisa jadi itu semua terjadi. Tetapi Bapak Saudaraku, hari ini kita diberikan semangat, spirit yang sama, tetap menjadi penolong. Selamat kita menjadi penolong-penolong. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Karena itu tugas kita. Mungkin karya kita di dunia ini belum sempurna. Saya mau matur, tidak apa-apa. Tetapi mari kita semakin hari semakin menyempurnakan pelayanan kita. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang pada tahu bahwa sebagai orang percaya kita melakukan tugas panggilan kita. Yaitu apa? Menjadi penolong-penolong untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, banyak hal yang bisa kita lakukan saat ini. Di keluarga kita. Ya, sebagai suami, sebagai istri, apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita? Sebagai anak, apakah kita sudah menghormati orang tua kita? Itu adalah salah satu bentuk wujud nyata kita menolong. Sebagai warga negara, apakah kita sudah memperhatikan keadaan negara kita yang saat ini menderita? Berbela rasa. Banyak orang yang menjadi garda terdepan. Tugas kita juga harus berbela rasa. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan yang lain. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu tidak mudah, tetapi mari kita lakukan tugas kita. Karena Allah telah memberikan dengan cuma-cuma kasih setianya, maka kita pun juga harus melakukan cinta kasih Allah kepada sesama kita, supaya namanya dipermuliakan melalui kehidupan saya dan saudara. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu. Hari ini kami diajar untuk saling menolong, tetap menjadi penolong. Tuhan, tolonglah kami agar kami mampu melakukan karya itu di tengah-tengah dunia ini. Ampuni kami ketika kami belum sempurna melakukan karya-Mu, tetapi kuatkan kami untuk semakin menyempurnakan karya-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan surat keputusan wali kota, terus kemudian dikoordinasikan dengan gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Solo, kemudian majelis gereja pada tanggal 11 Juni memutuskan bahwa pada bulan Juni ini kita masih beribadah di rumah. Dengan demikian, majelis gereja dalam rangka pemeliharaan iman juga melakukan pembinaan iman, yaitu perjamuan kudus. Perjamuan kudus akan dilakukan secara online, dan pada hari ini kita bersama-sama akan melakukan persiapan, yaitu pendadaran diri pada hari ini, guna melakukan perjamuan kudus pada tanggal 28 Juni nanti. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita
bersama-sama mengikuti persiapan pengujian diri dalam rangka sakramen perjamuan kudus. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Sakramen perjamuan juga menunjuk dan mengingatkan kepada perjamuan yang sempurna di sorga nanti sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang terakhir, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang kali kedua. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita nanti pada tanggal 28 Juni mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Apakah saudara sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa saudara berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Kedua, apakah saudara juga sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara juga sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan terakhir, apakah saudara juga sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosa-dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Marilah Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan hati kita, pikiran kita, merenungkan sejenak arti kehidupan kita sebelum pada waktunya nanti kita menerima pelayanan sakramen perjamuan. Marilah kita mengambil waktu hening dan kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat dan anugerah-Mu. Hari ini kami menerima pengujian diri dalam rangka kami akan mengikuti perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan sendiri yang menolong kami, menguatkan kami untuk menjaga hati, pikiran kami, serta perbuatan kami, guna kami nanti pada waktunya benar-benar Engkau kuduskan untuk mengikuti pelayanan sakramen perjamuan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan, mampukan Tuhan tutup bungkus hidup kami, supaya hidup kami tetap berkenan kepadamu. Inilah Tuhan diri, inilah Tuhan hati kami angkat semuanya hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami berserah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita akan memberikan syukur kita kepada Tuhan. Maka marilah kita akan memberikan persembahan dengan nats persembahan dari 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memuji nama Tuhan, ku heran Allah mau memberi. Kristus sudi menebus yang hina
Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan diri dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini di mana kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diminta untuk menjadi penolong-penolong di mana karya Allah biar terwujud di tengah-tengah dunia. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, biarlah melalui cinta kasih-Mu kami dikuatkan untuk melakukan tugas panggilan kami menjadi sahabat, menjadi penolong bagi banyak orang, menggerakkan di mana yang tidak punya pengharapan menjadi yang memiliki pengharapan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, pada kesempatan saat ini kami berdoa pula untuk kehidupan umat Tuhan, khususnya umat-Mu di GKJ Petoran, di mana pada saat ini ada yang sedang sakit, juga Tuhan berkati, menolong. Yang sepuh juga Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan. Kami mohon berkat-berkat-Mu Tuhan, yang mengalami pergumulan karena pekerjaan, kiranya juga Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga pada waktunya biarlah sukacita daripada Allah hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas berkat dan pertolongan-Mu. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keberadaan bangsa dan negara kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, karena wabah corona ini kami masih beribadah di rumah. Kami mohon kiranya juga Tuhan menyertai, sehingga sukacita Allah benar-benar terjadi atas kehidupan kami. Tolonglah Tuhan agar pemulihan terjadi bagi negeri kami, bagi dunia milik-Mu yang Engkau percayakan kepada kami, agar kami mampu menjaganya, mampu memeliharanya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui karya-karya kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Inilah doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna, kiranya Tuhan sendiri yang memberkati dan menyertai kami. Inilah doa kami, dan kami akan berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama dengan umat Tuhan di muka bumi untuk menyatakan pokok pengakuan kita, yaitu pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.